Tujuan sholat diciptakan. Syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat dalam puncak penghayatan ruhani. Sholat adalah pilar utama agama, tiang penyangga bagi seluruh amal, dan jalan bagi hamba untuk bersua dengan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Namun, memahami sholat hanya sebatas gerakan jasmani semata adalah ibarat memandang lautan hanya dari permukaannya. Sholat memiliki kedalaman tak bertepi yang dapat ditempuh melalui 4 tingkatan: syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Keempatnya adalah jalan menuju kesempurnaan ibadah dan penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dirikanlah sholat untuk mengingat Aku." Quran Surah Toha ayat 14. Ayat ini menyingkap hakikat sholat sebagai sarana zikir, penghubung dan mihrab ruhani seorang hamba. Para wali Allah menjelaskan bahwa sholat tidak berhenti pada gerakan lahiriah, tetapi meluas hingga pada kesadaran jiwa dan puncaknya lenyap dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Syariat. Sholat sebagai sembah raga. Pada tingkatan syariat, sholat adalah amal lahiriah berupa gerakan, bacaan, dan waktu yang ditentukan. Ia adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Syariat menuntut disiplin jasmani, wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir, ruku, sujud, dan tasyahud. Inilah sholat sebagai sembah raga. Para wali menekankan bahwa syariat adalah pintu awal. Seseorang tidak dapat mencapai tarikat, hakikat, dan ma'rifat tanpa menegakkan sholat syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Barang siapa meremehkan sholat syariat, maka ia tidak akan pernah mencium harum sholat hakikat." Sholat syariat menundukkan jasad agar terbiasa tunduk kepada Allah. Ia ibarat kerangka tubuh yang kokoh menopang roh kehidupan ibadah. 2. Tarikat. Sholat sebagai sembah jiwa. Pada tingkatan tarikat, sholat bukan hanya gerakan jasmani, tetapi juga pengendalian jiwa. Tarikat menekankan bahwa sholat adalah latihan menundukkan hawa nafsu dan membersihkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada martabat ini, sholat menjadi sembah jiwa, bukan sekedar ruku dan sujud, melainkan penyucian diri dari sifat buruk. Jiwa yang sebelumnya liar menjadi jinak dengan zikir dan kekhusyuan. Para wali menjelaskan, sholat tarikat adalah latihan murakabah, merasa diawasi Allah, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsu. Ketika seseorang sholat, hatinya hadir penuh, tidak lalai, dan selalu ingat bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sholat tarikat adalah sholat dengan jiwa yang hidup, mengikuti adab Nabi, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. 3. Hakikat. Sholat sebagai mi'raj ruhani. Pada tingkatan hakikat, sholat menjadi media mi'raj seorang hamba menuju Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Tabrani. Disinilah sholat berubah menjadi perjalanan batin. Ruku bukan sekedar menunduk, melainkan merendahkan ego. Sujud bukan hanya meletakkan dahi, melainkan peleburan diri dalam kehendak Allah. Bacaan Al-Fatihah bukan sekedar kalimat, melainkan dialog cinta antara hamba dan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku membagi sholat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Sholat hakikat adalah saat seorang hamba merasa hadir langsung di hadapan Allah. Ia tidak lagi hanya membaca,
tetapi mendengar jawabannya dalam hatinya. Ia tidak lagi hanya sujud, tetapi merasa lenyap dalam lautan keagungannya. Para wali berkata, solat hakikat adalah saat engkau tidak melihat lagi bacaanmu, tidak mendengar lagi suaramu, melainkan hanya merasakan kehadirannya. 4. Ma'rifat, solat sebagai peleburan dalam Allah. Pada puncak ma'rifat, solat adalah pengakuan bahwa tiada daya dan upaya selain Allah. Seorang arif tidak lagi merasa beribadah. Ia sadar bahwa semua gerakan, niat dan kekhusyuan hanyalah dari Allah, milik Allah dan kembali kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wama romaita iza romaita walakinnallaha roma." Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Demikian pula dalam solat, seorang arif berkata dalam hatinya, "Ya Allah, bukan aku yang berdiri, bukan aku yang ruku, bukan aku yang sujud. Semua ini hanyalah engkau yang beribadah dengan diriku sebagai perantara." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu, yakinlah bahwa Dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bagi seorang arif, ia melampaui sekedar melihat atau dilihat. Ia lenyap dalam pandangan Allah sehingga tidak lagi aku, yang tersisa hanyalah Allah. Imam Al-Junaid berkata, solat orang arif adalah solat tanpa rasa memiliki. Ia berdiri dengan Allah, ruku dengan Allah, sujud dengan Allah, dan salam dengan Allah. Pengakuan raga, jiwa, dan rasa. Raga, menjalankan syariat solat dengan disiplin, gerakan, bacaan, dan waktu. Jiwa, menjadikan solat sebagai pembersih hati dari dosa dan nafsu. Rasa, menghayati solat sebagai miraj, menyaksikan Allah dalam keheningan. Ma'rifat, melebur dalam Allah, tidak lagi merasa beribadah, karena semua dari Allah dan kembali kepadanya. Inilah puncak tujuan solat dari Allah, bersama Allah dan kembali kepada Allah. Solat adalah perjalanan abadi seorang hamba. Ia dimulai dengan syariat, disucikan dengan tarikat, dimaknai dengan hakikat, dan disempurnakan dengan makrifat. Para wali dan aulia Allah mengajarkan bahwa barang siapa menempuh jalan ini dengan sabar, ia akan merasakan manisnya bermunajat, hingga akhirnya tiada lagi jarak antara dirinya dengan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'iza faraghta fansob, wa ila rabbika farghob." Maka apabila engkau telah selesai dari urusan dunia, tegakkanlah ibadah, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7-8. Maka tujuan solat diciptakan adalah untuk menjadikan hamba ingat kepadanya, dekat kepadanya, dan akhirnya lenyap dalamnya. Itulah mi'raj hakiki, itulah marifat sejati.